Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi renungan bagi kita di hari ini. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Selasa 8 April 2025. Diambil dari Yesaya pasal 66 ayat 10. Yesaya pasal 66 ayat 10. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai orang-orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dan bergiranglah. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti punya alasan tersendiri sehingga dia boleh merasa senang, dia merasa gembira, dan dia merasa memiliki sukacita dalam hidupnya. Ada banyak hal yang menjadi faktor pendukung yang bisa membuat seseorang itu merasa senang. Dan dalam nats ini Tuhan mengajak kita untuk bersukacita bersama Yerusalem dan bergirang karena kasih-Nya. Saudara-saudari, Yerusalem seringkali menjadi simbol dari umat Tuhan dan hubungannya dengan Tuhan. Penderitaan dan kehancuran kota ini menggambarkan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Namun pemulihan Yerusalem juga melambangkan harapan, melambangkan janji bahwa Tuhan akan memperbaiki, bahwa Tuhan akan memulihkan apa yang telah rusak dalam kehidupan kita. Artinya, Yerusalem yang baru itu bukan lagi Yerusalem yang berada di dunia ini, tapi Yerusalem yang baru itu yang akan menjadi kegirangan bagi kita, yang menjadi sukacita bagi kita, adalah Yerusalem yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan juga memanggil mereka yang sebelumnya meratapi Yerusalem untuk bergembira bersama. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk mereka yang merasa baik-baik saja, tetapi kasih Tuhan itu juga untuk mereka yang sedang berduka, untuk mereka yang mengalami kesulitan. Kasih Tuhan memiliki kekuatan untuk menghibur hati yang hancur, untuk menyembuhkan luka hati yang dalam. Oleh sebab itu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, jangan biarkan situasi yang ada di luar dirimu menghancurkan sukacita yang sudah ada. Biarlah sukacita Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah sukacita Tuhan juga memancar dari kehidupan kita. Sebagaimana Paulus mengingatkan kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 4. Sukacita ini adalah hasil dari hidup yang penuh pengharapan. Sukacita ini adalah hasil dari hidup yang penuh keyakinan
kepada Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk hidup dalam kasih-Nya, sehingga kita beroleh sukacita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bangkit dari tempat tidur kami masing-masing. Tuhan izinkan kami untuk bisa melanjutkan pekerjaan kami, melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga memohon kepadamu untuk segala rencana dan rancangan hidup kami. Apapun rencana dan rancangan baik yang telah kami rancangkan, Tuhan kiranya berkati semuanya itu. Tuhan kiranya jadikan semuanya itu dalam kehidupan kami, supaya rancangan-rancangan yang baik itu bisa hadir dalam hidup kami dan menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini dalam masa-masa ujian, dalam masa-masa ujian memasuki perguruan tinggi. Tuhan kiranya tambahkan hikmat, berkati mereka untuk segala cita-cita yang baik yang telah mereka cita-citakan. Tuhan kiranya tambahkan kepada mereka kesehatan untuk mereka bisa mengikuti segala tes, mengikuti segala ujian, dan apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai di hari depannya. Bapa, kami memohon kepadamu untuk saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya selalu menguatkan mereka melalui obat dan makanan yang mereka makan. Untuk itu bisa menjadi kekuatan, menjadi semangat baru dalam hidup mereka. Tambahkan juga iman pengharapan, supaya ketika mereka menghadapi segala sakit penyakit itu, mereka tetap memiliki iman dan pengharapan bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, untuk kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.